Pendahuluan. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu, pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tak bisa dilepaskan dari munculnya berbagai masalah di periode-periode akhir dinasti Umayyah. Masalah-masalah tersebut kemudian bertemu dengan masalah yang lain yang memiliki keterkaitan. Ketidakpuasan di sana-sini yang ditampakkan lewat berbagai macam pemberontakan jelas menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi kelangsungan hidup Bani Umayyah, yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu al-Abbas al-Shaffah. Faktor kejayaan Bani Abbasiyah. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinastinya. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. 5. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Kemajuan yang telah dicapai oleh Bani Abbasiyah. 1. Dibangunnya Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan besar yang berisikan berbagai buku ilmu pengetahuan. 2. Menerjemahkan berbagai naskah ilmu pengetahuan kuno dari Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab yang mempermudah bahasa tersebut untuk dipelajari. 3. Perkembangannya ilmu pengetahuan umum yakni filsafat, kedokteran, ilmu ukur, ilmu hitung, dan sebagainya yang disertai dengan lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh terhadap peradaban dunia. 4. Dibangunnya rumah sakit serta sekolah-sekolah kedokteran dan farmasi. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah. 1. Masa Abbasiyah 1 yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wathiq 232 Hijriah atau 847 Masehi. 2. Masa Abbasiyah 2 yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwailiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. 3. Masa Abbasiyah 3 yaitu dari berdirinya Daulah Buwawiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. 4. Masa Abbasiyah 4 yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Penjelasan. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Hal ini yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam, bahwa peradaban umat Islam itu pernah memperoleh masa keemasan yang melampaui kesuksesan negara-negara Eropa. Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban umat Islam itu diakui oleh seluruh dunia, maka akan memotivasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah peradaban umat Islam, sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi umat Islam saat ini.
Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipinjam oleh Hulagu Khan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada mulanya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir Al-Mutahsim Billah untuk bekerja sama menghancurkan gerakan Assassin. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah. Oleh karena itu, timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khurasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah, namun Khalifah tidak mau menyerah, dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangannya. Kesimpulan, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran yang telah mencetak dokter seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan lain-lainnya, sehingga pada masa ini telah ada lebih dari 800 dokter yang berada di kota Baghdad. Dalam bidang matematika melahirkan ilmuwan bernama Al-Khwarizmi yang merupakan penemu angka 0. Demikian juga dari bidang ilmu agama adanya perkembangan ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf yang juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kesejahteraan umat sangat terjamin. Karena pada masa inilah puncak dari kejayaan Bani Abbasiyah. Pembangunan dilakukan di mana-mana, baik pembangunan rumah sakit, irigasi, dan pemandian-pemandian umum.